Jadi bentuk umum yang akan kita gunakan di dalam melakukan proses perkalian pecahan biasa adalah A per B dikali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Jadi ada dua buah pecahan, sebut saja yang pertama pecahan biasa AB, jika dikalikan dengan pecahan biasa CD dapat menghasilkan A kali C. A dan C ini adalah masing-masing pembilang dari kedua pecahan biasa, lalu dibagikan dengan B kali D. B dan D ini merupakan masing-masing penyebut dari kedua pecahan biasa tersebut. Artinya apa? Artinya di dalam mengalihkan pecahan biasa ini kita cukup mengalihkan pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Mudah ya nak? Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama 2 per 4 kali 1 per 6. Kita masukkan ke dalam bentuk umumnya menjadi pembilang kali pembilang, berarti 2 dikali 1 dibagi penyebut kali penyebut, 4 kali 6 sama dengan. Nah, sampai di proses ini anak-anak Bapak boleh langsung menyederhanakan pecahannya, menyederhanakan angkanya, agar nanti di akhir pecahan yang dihasilkan itu pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, jadi kalau misalnya anak Bapak mau langsung mengalihkan, boleh. Nanti di akhir baru disederhanakan, boleh. Kalau masih di tahap ini, kamu juga langsung menyederhanakan juga boleh. Oke, jadi untuk saran dari Pak Imam sendiri, disederhanakannya di bagian sini aja nak, supaya nanti ke belakang bilangannya tidak terlalu besar. Ya, bagaimana Pak cara menyederhanakannya? Oke, cara menyederhanakannya dengan membagikan bilangan tersebut dengan FBB-nya, ya. Jadi dengan kata lain kita bisa bagi, perhatikan 2. 2 ini bisa kita sederhanakan dengan 4 atau dengan 6 kalau dia bisa. Artinya apa? Pembilang hanya boleh disederhanakan dengan penyebut. Penyebut yang mana aja boleh. Asal jangan pembilang sama pembilang, itu nggak boleh. Pembilang dan penyebut. Paham ya nak? Berarti kita ambil 2 dan 6 misalnya. Mau sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Oke. Ada lagi nak yang bisa disederhanakan? Tidak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang bisa disederhanakan, maka langsung kamu kalikan. 1 kali 1 per 4 kali 3. Bukan 6 lagi ya, 3. 12. 1 per 12. Kita masuk soal yang kedua. Di soal yang kedua sama soalnya seperti yang pertama. Langsung kita kalikan pembilang kali pembilang, 3 kali 18 per 9 kali 19. Oke. Sampai di tahap ini kamu sederhanakan lah, kalau ada yang bisa disederhanakan. Kita ambil 18 dan 3 itu bisa disederhanakan. Tapi karena mereka sama-sama pembilang, maka dia tidak boleh disederhanakan. Kita ambil 18 dan 9. Sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9, 1. 18 bagi 9 itu hasilnya adalah 2. Oke. Sampai sini ada lagi yang disederhanakan, yang bisa disederhanakan? Sudah tidak ada ya, langsung kita kalikan. 3 kali 2, 6 per 1 kali 19, 6 per 19. Oke, itu dia. Contoh soal yang ketiga. Kalau yang pertama itu merupakan bilangan bulat, ketika dikalikan dengan pecahan biasa, maka bilangan bulatnya kamu ubah ke dalam bentuk pecahan.
pecahan biasa, ya. 4. Kalau 4 ini kita ubah ke dalam pecahan biasa menjadi 4/1, ya. Karena per ini artinya adalah bagi. Jadi 4/1 itu artinya 4 dibagi 1. Hasilnya 4. Ya. Pak, boleh nggak 8/2? 8/2, 8 bagi 2 itu kan 4. Boleh nak. 8/2 boleh. 12/3 juga boleh. Tapi kalau kamu buat 8/2, 12/3, maka ke belakang bilangannya akan semakin besar. Jadi ambil saja yang paling kecil, yaitu 4/1. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Berarti dikali 1/2. Oke, sudah. Sama dengan 4 kali 1 per 1 kali 2. Sama dengan, ada yang bisa disederhanakan, yaitu 4 dan 2. Sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti 2 dikali 1 per 1 kali 1. 2/1 atau 2 bagi 1 sama dengan 2. Oke lah, itulah tadi 3 contoh perkalian pecahan biasa. Nah, setelah ini kita masuk ke perkalian pecahan campuran. Oke, nah kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu perkalian pecahan campuran. Konsep perkalian pecahan campuran ini hampir sama dengan perkalian pecahan biasa. Kita tetap menggunakan bentuk umum yang sama. Yaitu A per B kali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Oke, jadi karena ini dia bentuknya adalah pecahan campuran, maka langkah yang pertama kita lakukan itu adalah mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Setelah semuanya berubah menjadi pecahan biasa, lalu kita masukkan ke dalam bentuk umum tersebut. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal supaya Bapak lebih paham. 1/7 kali 2 1/2. 1/7 kali 2 1/2. Oke, langkah yang pertama seperti yang Pak Im bilang tadi adalah mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. 1/7, ya. 1, kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa berarti caranya adalah 7 kali 1 sama dengan 7 ditambah 1, 8/7. Itu dia. Kali. Oke, dikali 2 1/2. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1, 5. 5/2. Kita pindahkan kemari. Oke. Sekarang bentuknya sudah menjadi pecahan biasa. Lalu kamu tinggal menggunakan cara yang tadi. Tinggal dimasukkan ke dalam bentuk umum A per B kali C per D. Sama dengan A kali C per B kali D. Itu dia ya. Oke. Berarti sekarang kita mau masukkan dia ke dalam rumusnya. A kali C berarti pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Oke. Pak Imam tanya nih, ada nggak yang bisa disederhanakan? Ada ya, yaitu 2 dan 8. Sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Oke, nah tinggal 4 kali 5 per
7 kali 1. Oke, 20 per 7. 20 per 7 itu pecahan biasa ya. Namun pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kalau dia pembilangnya lebih besar, maka kamu harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke. Cara mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran adalah, perhatikan. Ini pelajaran di kelas sebelumnya. Pak yang ingatkan lagi. Ya. 20 per 7 itu artinya 20 dibagi 7. Yuk, 20 dibagi 7 itu 7 kali berapa yang mendekati 20 nah? 7 kali 2. 2 kali 7, 14. Dikurang, sisanya 6. Berarti hasilnya 2. Diletakkan di tengah. Oke, sisanya 6. Letakkan sebagai pembilang. Lalu penyebutnya 7. Itu dia. 2, 6 per 7. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. 4, 1 per 3. Kita ubah ke pecahan biasa. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. 13 per 3 kali 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. 12 per 5. Pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Nah, perhatikan, ada yang bisa disederhanakan, yaitu 12 dan 3. Sama-sama kita bagi 3 ya. 12 bagi 3, 4. 3 bagi 3, 1. Berarti 13 kali 4, 52. Per 1 kali 5, 5. 52 per 5 kita ubah lagi dalam bentuk pecahan campuran karena pembilang lebih besar daripada penyebut. 52 per 5 itu artinya 52 dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 1 kali 5, 5. Turun 2-nya. Oke. 2 bagi 5, 0. 0 kali 5, 0. 2. Oke. Hasilnya 10 kita letakkan sebagai nih di tengah. Sisanya 2 sebagai pembilang, lalu 5 sebagai penyebut. 10, 2 per 5. Itu dia jawabannya. Oke, nah kita masuk ke contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. 6 kali 2, 1 per 3. 6-nya bilangan bulat, kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa seperti yang sebelumnya tadi. 6 per 1 kali pecahan campuran 2, 1 per 3 mau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. 7 per 3. Yuk. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 6 kali 7, 42. Sebelum kita masuk ke hasil, perhatikan lagi, ada nggak yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 6 dan 3 sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. Tinggal 2 kali 7, 14 per 1 kali 1, 1. Sama dengan 14. Oke, nah itu dia. Itulah tadi materi kita hari ini tentang perkalian pecahan biasa dan perkalian pecahan campuran. Itulah tadi penjelasan dari Pak Imam. Nah, anak-anak Bapak yang tadi dari awal sudah menulis berbagai macam pertanyaan, sekarang waktunya kamu recap pertanyaan kamu untuk segera kamu tuliskan
di kolom komentar. Oke nak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks for watching and see you on the next video.